Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat abang-abang, mas-mas, akang-akang, empok-empok, mbak-mbak, sama teteh semuanya. Di sini saya mau cuman sekedar cerita aja tahapan-tahapan bila lu pada ngelakuin operasi tanam lensa atau ingin melakukan tanam lensa tapi lu bingung karena lu memakai BPJS, tahapannya kayak gimana sih gitu kan. Nah, ini pengalaman pribadi gue share supaya berguna, jadi lu apa nggak bingung tahapan-tahapannya itu seperti apa. Jadi tahapan yang pertama yang lu harus lakuin adalah pada saat lu udah yakin ingin melakukan operasi tanam lensa. Nah, sekarang operasi tanam lensa itu apa sih? Operasi tanam lensa adalah operasi mata yang dilakukan pada penderita mata yang mengalami katarak, setahu gue itu sih. Tetapi kalau misalnya mata lu minusnya cukup tinggi, mata minus cukup tinggi dan tidak bisa dilakukan atau diobati dengan memakai lasik. Lasik kan tuh. Lasik nggak bisa nih lo, karena biasanya dokter pasti akan bilang minus bapak terlalu tinggi, minus mbak terlalu tinggi, minus teteh terlalu tinggi, minus empok terlalu tinggi. Ini kita tidak bisa melakukan operasi lasik. Bisa dipaksakan, tapi minusnya itu nggak berkurang terlalu jauh. Biasanya seperti itu. Terus gimana harus melakukannya? Yang gue tahu dokter pasti akan menyarankan untuk operasi tanam lensa. Alternatifnya seperti itu. Terus gue melakukan itu operasi tanam lensa di video gue yang kemarin gue up ke channel gue. Silakan ditonton, itu Galang Gendut. Ada yang judulnya setelah operasi tanam lensa, ada juga yang gue kasih judul tanam lensa mata. Nah, tahapan-tahapan bila lu ingin melakukan operasi tanam lensa dan udah yakin ingin melakukan operasi tanam lensa, yang pertama adalah lu siapkan dokumen-dokumen. Apa sih dokumennya? Yaitu kartu BPJS lu fotokopi, kartu KTP lu fotokopi, sama kartu keluarga lu fotokopi. Jumlah fotokopinya berapa? Cukup 1 lembar aja. Jadi fotokopi kartu BPJS selembar, fotokopi kartu KTP selembar, fotokopi kartu keluarga selembar. Setelah itu gimana rangkaiannya? Setelah lu fotokopi semua, maka lu ke paskes yang ditunjuk oleh BPJS lu. Misal lu berada di paskes 1, paskes 1 itu berada di puskesmas mana, paskes 2 berada di puskesmas mana. Kalau misalnya lu paskes 1, ya lu temuin paskes lu berada di puskesmas daerah atau wilayah lu yang terdekat di sana. Ingat ya, paskes itu adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh BPJS, puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Nah, sampai di puskesmas tersebut, seperti biasa, lu ambil nomor, nunggu antrian untuk dipanggil ke loket. Selesai lu di loket, lu akan ditanya mau berobat apa. Lu bilang umum, ya umum. Lu bilang itu umum, saya mau berobat umum. Selesai bro, lu bilang ngomong berobat umum. Nah, lu tunggu sampai lu dipanggil sama dokter. Biasanya lu kan kasih nomor tuh untuk menuju dokternya, karena dokter umum, karena lu akan dipanggil sama dokter umumnya. Lalu sampai di dalam, misalnya udah dipanggil sama dokter umum, lu ke dalam, lu ceritain, akan ditanya tentang keluhan lu apa, terus kenapa. Lu bilang aja, lu ceritain kalau lu ada masalah dengan mata lu bla 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 bla. Pokoknya yang lu pengen ada perubahan pada mata lu, gitu kan. Intinya seperti itu, pengen ada
perbaikan dari mata lu, makanya lu memutuskan untuk ke dokter. Ingat, dokter puskesmas itu tidak menyarankan atau memberitahu lu untuk melakukan tindakan apapun terhadap mata lu. Yang bisa melakukan atau memberi anjuran hanya dokter spesialis mata. Nah, nanti dokter puskesmas itu akan memberikan diagnosa sementara dan lu akan dikasih surat rujukan. Nah, biasa surat rujukan itu akan ditawarkan kepada pasien. Bapak, ini kita ada 3 rumah sakit mata. Biasanya seperti itu. 3 poliklinik mata yang ditunjuk oleh dokter puskesmas. Nah, lu tinggal milih mana yang terdekat sama daerah lu, mana yang mudah terjangkau, aksesnya tidak terlalu jauh dari daerah lu, sehingga satu lu ngirit biaya, ngirit waktu, karena antrian di sana cukup panjang. Nah, selesai dari situ belum putus. Di rumah sakit itu setelah lu yakin untuk oke, gua ke rumah sakit A, lu akan kasih surat rujukan ke rumah sakit A tersebut. Lu boleh datang hari itu juga ke rumah sakit tersebut. Biasanya sih besoknya. Biasanya gitu, besoknya lu datang. Dan ingat, pada saat lu ingin melakukan operasi tanam lensa melalui BPJS ini memang memakan maraton yang cukup lama, memakan waktu yang cukup lama, ya kan? Tapi wajar lah, namanya juga tingkatan BPJS. Kecuali lu bayar cash, lu punya uang banyak, nah lu ingin operasi tanam lensa, itu hitungannya cepat sekali. Gak perlu lu antri yang lu harus nunggu berjam-jam gitu. Gak perlu. Lu harus nungguin pasien-pasien yang udah terdaftar dahulu. Gak perlu. Kalau ada uang, lu tinggal datang ke klinik mata, lu periksa bla 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 bla, lu bayar sekian puluh juta, selesai. Tapi di sini enggak. Jadi lu harus banyak tahapan yang harus lewatin. Nah, setelah itu gue mesti kemana lagi, Bang? Nah, sekarang gini, setelah dari situ umpama lu besoknya mau ke sana, lu datang ke rumah sakit tersebut seperti biasa. Lu datang ke rumah sakit yang ditunjuk oleh puskesmas atau paskes BPJS lu datang ke sana membawa dokumen yang sudah disiapkan. Kartu BPJS, KTP, KK, semuanya fotokopi sama surat rujukan dari puskesmas tersebut. Ngebawa nih surat rujukan, surat BPJS, surat KTP, sama kartu keluarga yang sudah difotokopi sebanyak 1 lembar. Ingat, hanya fotokopinya saja. Aslinya lu simpen baik-baik. Dari situ lu menuju loket pendaftaran. Nanti dari situ lu akan ditanya, Bapak mau kemana? Bilang mau ke mata, pemeriksaan mata. Nanti akan ditanya mau ke dokter siapa matanya. Nah, lu kalau umpama lu buta tentang lu nggak pernah periksa mata segala macem, lu tanya aja ke resepsionisnya itu, ke bagian pendaftaran. Lu tanya, Mbak, dokter yang bagus yang mana ya? Misalnya dia bilang dua-duanya bagus kok. Nah, lu tinggal feeling aja, pilih. Umpama ada dokter cewek, dokter cowok, lu pengen dokter cowok ya pakai dokter cowok, lu pengen cewek ya udah lu ke dokter yang cewek. Pokoknya insting lu aja. Atau lu cari rekomendasi dulu pada saat lu menunggu antrian. Kan biasanya kan kalau mau loket biasa tuh ambil nomor antrian dulu, persis kayak di puskesmas. Nah, pada saat lu ngambil nomor antrian sebelum nama lu dipanggil menuju loket pendaftaran, nah lu belaga so akrab aja, ngobrol di sini dokter matanya siapa ya, yang bagus siapa ya. Biasanya sih pasien-pasien yang berada di rumah sakit itu akan memberitahu, oh dokter ini bagus, biasanya seperti itu yang gue tahu, biasanya seperti itu. Ya udah, kalau umpama ada beberapa pasien yang menyarankan lu untuk itu, ya semua tergantung lu apakah lu ingin memakai dokter tersebut atau enggak, karena lu yang berhak memilih.
gitu. Nah selesai itu lu dipanggil ke loket pendaftaran seperti biasa. Umpama lu udah menemukan dokter Z, umpama saya mau ke dokter Z, ya udah nanti lu akan diarahkan untuk ke dokter Z. Oke bapak, nanti lu suruh ditunggu. Selesai sampai di situ belum, lu akan di screening dulu, nanti dipanggil kan udah di loket, lu duduk lagi nunggu antrian untuk di screeningnya apa aja sih, tensi darah, lu darah tinggi atau enggak. Dan ingat, kalau misalnya lu punya gula, diabetes lu terlalu tinggi, biasanya tidak diperkenankan untuk melakukan operasi. Atau darah lu terlalu tinggi, biasanya tidak diperkenankan untuk melakukan operasi. Maka akan ditunggu sampai gula darah lu cukup untuk dilakukan tindakan operasi, atau tingkatan darah lu ini cukup aman, maksudnya cukup aman untuk dilakukan operasi tanam lensa. Biasanya seperti itu. Terus tahapannya apa aja sih yang terjadi? Ya lu akan screening tensi, terus lu akan diperiksa mata lu, apakah lu mengalami glaukoma, ya, peningkatan bola mata, maksudnya apa ya, glaukoma itu kayak peningkatan bola mata atau gimana lah, gue nggak ngerti. Nanti lu paham lah di sana kalau umpamanya lu memang berniat, ada yang niat nonton video ini, jadi lu nggak kaget. Lu akan diperiksa dengan beberapa alat mata yang dagu lu di gini, terus mata lu diperiksa seperti itu dua-duanya. Dan ada pemeriksaan yang seperti dilakukan di optik kacamata, jadi mata lu satu ditutup tanpa penambahan lensa, jadi nggak ada lensa, -1 nggak ada, udah mata lu plong aja. Nah nanti akan diperiksa seperti itu. Setelah itu lu baru ke dokter mata. Selesai pemeriksaan itu lu ke dokter mata. Dari dokter matanya itu nanti diperiksa kembali dengan diagnosa yang sudah diambil oleh para paramedis atau suster-suster yang tadi meriksa lu. Dokter itu akan menyimpulkan, tapi bukan kesimpulan yang dia dapat dari suster-suster yang tadi, bukan, tapi lebih bukan pembandingan sih ya, kayak dia juga punya alat sendiri buat meriksa lu. Alatnya itu sama alat pemeriksaan mata. Nah nanti lu akan diperiksa nih mata lu nih oleh dokter itu. Nanti akan dilihat minus lu